Jadi pada saat itu, setiap kali suara-suara negatif yang distract, saya selalu percaya gak ada satu orang pun yang bisa mengambil janji Tuhan dalam hidup kita. Itu gak bisa, itu is already destined. Tapi yang evil bisa lakukan, dia bisa mendistract kita, dia bisa mendiscourage kita, sehingga kita gak jalan-jalan, sehingga gak nyampe. Cuma itu yang bisa dilakukan, mendiscourage kita, dan mendistract kita. Nah jadi setiap kali ada negatif pikiran seperti itu, saya ingin ajarin caranya. Pertama, kita harus lawan. Gimana caranya? Saya selalu bilang, anggap aja nih ada suara-suara negatif yang nyinyir yang bilang, mana mungkin kamu bisa sukses, kamu kan orang yang gak disiplin, mana mungkin kamu bisa sukses, kamu kan gak punya uang, dan seterusnya ya. Keluarin makhluk kecil itu dalam yang ada di telinga kalian, taruh di tangan, dan sebenarnya itu cuma makhluk kecil, yang sebenarnya kecil banget. Nah sekarang kalau kalian bayangin nih ada makhluk kecil di tangan kalian yang nyinyir, mana mungkin kamu bisa sukses, kamu kan orangnya nggak berhasil gitu ya. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Tepok aja, toh kecil ya nggak sih? Ya kan? Nah jadi yang nanti kita akan lakukan ya, jadi kita akan tepok seperti ini, stop, dan kita berikan penguatan baru. I can do this, saya pasti bisa. Ya, jadi kita buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran negatif yang ada dan kita cari lagi dan kita buat kepercayaan-kepercayaan, afirmasi-afirmasi baru, janji-janji Tuhan. Ingat apa yang Dia sudah bilang terhadap diri kamu, citra diri kamu itu harus diingatkan lagi. Gitu, oke? Jadi simpelnya, stop, I can do this, saya pasti bisa. Kita coba sama-sama ya, bisa? Oke ya, 1, 2, 3, stop, I can do this, saya pasti bisa. Jadi kalau ada yang bilang, mana mungkin kamu bisa sukses, kamu kan orang yang gak disiplin. Stop, I can do this, saya pasti bisa. Mau sekolah luar negeri, mana mungkin kamu kan gak punya uang. Stop, I can do this, saya pasti bisa. Mau kurus, mana mungkin orang setiap hari aja makan martabak terus. Stop, I can do this, saya pasti bisa ya. Tepuk tangan udah buat semuanya. Oke, jadi itu semua harus buang jauh-jauh, oke? Ingatkan kembali gitu tentang hal-hal yang baik, positif-positif, afirmasi, ayat-ayat Tuhan yang sangat resonate, janji-janji Tuhan, ingatkan, oke? Nah, dan itulah salah satu proses untuk saya menghilangkan semua itu, saya mengiris. Anyway, negative experience sometimes susah banget untuk kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang bisa kita lakukan adalah menggantinya. Karena kalau kita hilangkan itu akan jadi kosong. Dan kalau kosong nanti kita nggak tahu siapa yang akan ngisi di situ gitu. Jadi bukan dihilangkan tapi digantikan. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang negatif, hilangkan jauh-jauh, langsung diisi dengan hal yang positif. Oke? Nah, dan itu yang saya lakukan pada saat itu. Jadi kalau sebelumnya saya bilang I'm not strong enough to do all things, I'm weak. Saya coret tulisannya dan saya tulis lagi kepercayaan, keyakinan saya yang baru terhadap citra diri saya. Dan saya bilang the truth is I am a woman full of energy, full of power. And I've never seen any other woman as energized as me. And that's why I can do all things. I am strong. Saya bilang itu bohong. Saya adalah wanita yang penuh dengan energi. Dan bahkan saya nggak pernah ngelihat wanita lain yang lebih punya energi daripada saya. Saya nggak pernah lihat wanita, orang-orang pria-pria lain yang lebih kuat daripada saya. I'm full of power. Dan karena saya kuat, makanya saya bisa melakukan hal-hal yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk saya lakukan. Because I'm strong. Kalau saya bilang I don't have money to upgrade myself, saya coret itu semua. Dan saya bilang the truth is money is not everything. I can find money, I can create money, and I can be anything that I want. Nothing can stop me, money can stop me. Saya bilang, uang bukan segalanya. Saya bisa cari uang, saya bisa meng-create uang, saya bisa menjadi siapapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, dan itu nggak butuh uang. Nothing can stop me, money can stop me. Jadi itu behind the scene, bagaimana seorang Mary Riana awalnya terbentuk dan bagaimana Tuhan
berperan untuk mengingatkan saya akan hal ini udah dijanjinya loh. Sekarang kamu prosesnya ada hal ini yang sebenarnya kamu percaya sama saya tapi kamu nggak percaya dengan diri kamu sendiri, kita nggak bisa berpartner nih, kita nggak bisa bersinergi nih gitu. Jadi kalau kita percaya sama dia, kita juga harus percaya bahwa dia akan memampukan kita gitu. Jadi pemikiran-pemikiran hal seperti itu harus kita hempaskan jauh-jauh dan isi dengan yang baru gitu. Nah jadi itulah salah satu hal-hal yang saya lakukan, proses behind the scene-nya 22 tahun yang lalu ya, dan akhirnya ya saya bersyukur karena hal itu akhirnya sekarang saya lebih tahu apa yang Tuhan mau dan tentunya terus in sinkron dengan dia ya untuk bisa menjalankan dan lebih banyak lagi mimpi-mimpi yang terpenuhi dan Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup saya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.